Banyak juga orang yang sudah divaksin tapi tetap meninggal. Banyak kan relatif. Media pasti membuat berita seperti itu karena memang fungsi mereka adalah untuk melaporkan. Tapi mereka tidak pernah melaporkan berapa orang yang hidup. Jadi katakanlah banyak orang meninggal, misalnya puluhan atau ratusan orang yang sudah divaksin dan meninggal. Tapi tidak pernah dihitung berapa orang yang tetap hidup. Ayu Petri. Hai semuanya, grafik virus corona di Indonesia semakin menurun. Semoga sebentar lagi hilang. Kalau teman-teman lihat grafik di tempat tinggal saya di Hongaria justru pelan-pelan semakin naik. Varian Delta yang mulai menurun di Indonesia dan berbagai negara di Asia justru baru mulai memasuki Eropa. Yang sudah kelihatan adalah di UK. Sejak Juli kemarin sudah ada puluhan ribu kasus setiap hari, padahal sudah banyak yang divaksin. Kemarin saya sudah pernah membuat video tentang ini, tapi pernyataan atau pertanyaan yang sering muncul di kolom komentar saya adalah banyak juga orang yang sudah divaksin tapi tetap meninggal. Banyak kan relatif. Media pasti membuat berita seperti itu karena memang fungsi mereka adalah untuk melaporkan. Tapi mereka tidak pernah melaporkan berapa orang yang hidup. Jadi katakanlah banyak orang meninggal, misalnya puluhan atau ratusan orang yang sudah divaksin dan meninggal. Tapi tidak pernah dihitung berapa orang yang tetap hidup. Kita bisa lihat saja dari sekeliling kita. Kita kenal berapa orang, berapa yang divaksin, berapa yang meninggal, berapa yang tetap hidup. Sebelum kita membahas tentang soal itu, kita kenalan dulu, terutama untuk teman-teman yang baru gabung di channel ini. Kenalin, nama saya Ayu, saya tinggal di Budapest, Hongaria. Saya bukan dokter maupun ilmuwan, tapi profesi saya adalah penerjemah. Saya akan membahas hal ini berdasarkan dari data-data yang saya dapatkan dari luar negeri. Yang pertama kita bahas dulu secara gampangnya. Kita umpamakan kalau tubuh kita adalah suatu negara dan virus corona adalah musuh dari luar. Ketika negara diserang musuh, akan ada berbagai faktor yang mempengaruhi apakah negara kita berhasil mengalahkan musuh ataupun tidak. Misalnya, berapa jumlah musuh yang menyerang? Kalau hanya ada satu musuh menyerang negara kita, bawa bambu runcing, nggak usah tentara, orang-orang di pasar saja bisa gebukin sampai keok. Tapi akan beda ketika ada 1 miliar tentara musuh yang menyerang. Ini sama seperti tubuh kita. Sebenarnya setiap saat ada saja virus dan bakteri yang menyerang tubuh kita. Nggak cuma virus corona, tapi virus lainnya juga. Tapi kalau jumlah virusnya sedikit, sistem imun kita yang sudah kita miliki akan langsung menghajar mereka. Nggak perlu pakai obat, nggak perlu pakai vaksin. Selanjutnya, kembali lagi ke negara. Ketika banyak tentara musuh yang masuk menyerang negara kita, kerumunan orang di pasar saja nggak cukup. Masa orang sipil melawan tentara yang sudah terlatih? Ibu-ibu seperti saya begini ya disuruh melawan musuh yang pakai senjata, ya mati duluan, belum apa-apa. Kerumunan orang di pasar tadi bisa dilatih untuk memegang senjata, misalnya senapan. Nah, inilah ibaratnya vaksin itu tadi. Ketika gelombang virus corona datang menyerbu dalam jumlah yang banyak, tentara kita, dalam hal ini adalah sistem imun kita yang sudah dilengkapi dengan senjata, senapan, bisa menghadapi mereka. Kemudian vaksin ini kan jenisnya macam-macam, efek sampingnya macam-macam, penerimanya juga macam-macam. Memang betul ada orang yang meninggal setelah divaksin ataupun terkena COVID lagi sampai masuk rumah sakit sampai meninggal. Itu betul. Faktanya orang yang hidup dan sehat jauh lebih banyak daripada orang yang meninggal. Kita lihat di UK. Mereka ini banyak terpapar virus corona juga. Pada bulan Januari lalu belum ada varian Delta ya, ini varian Alpha. Kasus mereka banyak sampai 50 ribuan per hari. Dan waktu itu belum banyak orang divaksin. Angka kematian di atas 1000 per hari. Sekarang kita lihat keadaan mereka saat ini. Diserang varian Delta. Tapi di sana 66% orang sudah mendapat dosis kedua. Kasusnya masih banyak, tapi yang meninggal cuma 100-an. Tapi seperti yang saya bilang tadi, tetap saja ada orang yang meninggal setelah divaksin. Kok bisa? Katanya vaksin mencegah kematian. Nah, ini yang akan kita bahas. Saya curhat sebentar.
Kalau ada orang yang komen seperti ini di video saya, biasanya saya berusaha menjelaskan. Tapi jawaban saya selalu dihapus oleh YouTube. Nggak tahu kenapa, mungkin karena terlalu panjang. Jadi saya jawab saja di video kali ini, semoga lebih jelas. Sebab yang paling sering, yang pertama adalah efek langsung dari vaksinasi itu sendiri, yaitu alergi terhadap bahan vaksin. Ini bisa terjadi pada semua vaksin, tidak hanya vaksin COVID. Termasuk juga alergi berat yang disebut anafilaksis. Di Amerika Serikat katanya 2-5 orang dari 1 juta jiwa terkena ini. Kemarin ada yang tanya ke saya lewat DM, dia ada anafilaksis tapi ingin divaksin. Minta pertimbangan saya gitu. Saya serahkan pada dokternya saja yang lebih tahu. Mungkin masih bisa divaksin di rumah sakit tapi harus diawasi. Makanya kita harus konsultasi dulu ke dokter. Apakah kita ada alergi terhadap obat tertentu, alergi antibiotik, ataupun bahan-bahan vaksin. Beberapa ciri anafilaksis termasuk diantaranya adalah mual, pusing, susah bernapas, bahkan bisa sampai pingsan. Kalau berat, ya bisa meninggal. Kemudian yang kedua, ini juga termasuk salah satu efek samping vaksin. Beberapa penerima AstraZeneca dan juga Johnson & Johnson atau Janssen meninggal setelah divaksin karena adanya penggumpalan darah. Beberapa negara Eropa malah menghentikan sama sekali penggunaan AstraZeneca karena hal ini. Yang lainnya tetap melanjutkan penggunaan ini karena dianggap manfaatnya lebih besar daripada resikonya. Tentunya teman-teman, kalau sudah punya riwayat penggumpalan darah ataupun sedang menggunakan obat pengencer darah, sebaiknya jangan mengambil vaksin ini. Berikutnya adalah orang-orang yang sudah divaksin 2 kali dan tetap terkena COVID sampai meninggal. Vaksin COVID akan bekerja secara penuh 2 minggu setelah pemberian dosis kedua. Banyak orang yang sudah divaksin dosis kedua tapi belum 2 minggu dan mereka sudah beraktivitas seperti biasa, keluar kemana-mana, kemudian terkena COVID dan bisa meninggal. Kadang media menyebutkan dia mati padahal sudah divaksin, tapi tidak dijelaskan bahwa orang ini terkena sebelum 2 minggu dari dosis kedua. Penyebab selanjutnya adalah divaksin dalam keadaan terpapar COVID. Banyak orang yang salah kaprah mengira vaksin adalah obat. Jadi mereka sebenarnya sudah terkena COVID tapi tidak mengaku. Mereka tetap divaksin karena berharap vaksin ini akan menyembuhkan penyakitnya. Alih-alih sembuh, mereka malah meninggal. Selanjutnya, divaksin dalam keadaan sakit lainnya, misalnya demam, pilek, sakit kepala, seperti itu. Kalau di Hongaria sebelum divaksin, kita hanya harus menandatangani formulir, tapi tidak ada pemeriksaan suhu tubuh, pemeriksaan kita sakit apa. Kita hanya harus tanda tangan formulir dan dokter akan langsung menyuntik kita. Vaksin ini sebenarnya kan fungsinya hanya untuk melatih sistem imun kita, biar lebih kuat menghadapi serangan virus corona. Ketika sistem imun kita sudah sibuk dengan demam, pilek, flu, batuk, kemudian ditambahi vaksin, bisa jadi kewalahan karena terlalu banyak tugas yang harus dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Jadi tunggu dulu sampai kita benar-benar sembuh baru bisa divaksin. Ini berita lama bulan Juni kemarin dari Singapura. Setidaknya ada 26 dokter di Indonesia yang meninggal karena COVID dan 10 diantaranya sudah divaksin menggunakan Sinovac. Kalau sekarang September ya mungkin angkanya sudah bertambah. Dokter dan perawat berada di garda terdepan dalam perang melawan virus corona. Artinya, setiap hari mereka harus berhadapan dengan banyak sekali virus yang bertebaran di sekitar mereka. Saya tadi sudah bilang kan ada bedanya ketika tubuh kita diserang 1 virus dengan diserang 1 miliar virus. Bayangkan kondisi para dokter dan perawat setiap hari digempur terus-terusan oleh virus ini, lama-kelamaan sistem imun mereka akan capek dan kewalahan. Ya bisa jadi mereka akan sakit sampai meninggal. Kita tahu sendiri Sinovac ini efikasinya termasuk rendah dibandingkan vaksin yang lain. Makanya dianjurkan untuk mendapatkan dosis ketiga. Waktu itu boro-boro dosis ketiga, masih banyak juga orang yang belum divaksin dosis pertama. Praktek di Hongaria dan berbagai negara Eropa lainnya, vaksin yang digunakan untuk dokter dan para tenaga medis adalah Pfizer dan Moderna saja, karena dianggap paling efektif. Selanjutnya, sistem imun lemah. Setiap orang kekuatan tubuh mereka berbeda. Ada yang dari sononya kuat, ada yang dari sononya lemah. Sistem imun juga begitu, ada orang yang kuat dari sononya, ada orang yang gampang sakit. Bayangkan kalau vaksin adalah senapan.
Sistem imun yang kuat akan makin kuat begitu mendapatkan senapan. Sedangkan sistem imun yang lemah tidak punya tentara, hanya orang sipil. Ketika diberi senapan, tidak bisa menggunakan. Ya tetap kalah menghadapi gempuran virus. Kemudian usia lanjut. Vaksin Cina Sinovac dan Sinopharm awalnya hanya digunakan untuk orang berusia 18 sampai 59 tahun. Tapi kemudian banyak negara di seluruh dunia yang menggunakannya untuk orang-orang berusia lanjut. Karena pada panik, vaksin seperti Pfizer, Moderna seperti itu sudah habis dibeli oleh negara-negara kaya. Yang lainnya ya harus menggunakan cara mereka sendiri. Salah satunya pesan Sinovac dan Sinopharm ini. Sekarang terbukti bahwa vaksin ini tidak berbahaya untuk orang yang berusia lanjut, tapi ternyata tidak efektif. Setelah dicek, ini namanya tes antibody. Kalau di sini kita bisa pergi ke laboratorium, ke rumah sakit untuk mendapatkan tes antibody. Kalau di dalam tubuh kita ada antibody yang cukup, artinya kita terlindung dari virus corona. Kalau level antibody kita terlalu rendah, berarti kita masih berisiko terkena virus corona. Seperti itu. Setelah dicek, para penerima Sinovac dan Sinopharm ini antibodinya terlalu rendah. Berarti vaksinnya tidak efektif. Akhirnya mereka dianjurkan untuk mendapatkan dosis ketiga. Dan biasanya dosis ketiga ini adalah vaksin mRNA, Pfizer atau Moderna. Semakin orang bertambah usia, sistem imun mereka akan makin melemah. Banyak di panti jompo di Eropa, orang-orang yang sudah divaksin meninggal. Ya ini tadi sudah tua, sistem imunnya sudah lemah. Ketika tubuh mereka diberikan senapan, tidak ada tentara yang bisa menggunakan senapan itu tadi untuk membunuh virus. Selanjutnya adalah sudah punya penyakit lain. Orang yang punya penyakit bawaan lain, terutama yang tidak terkontrol, artinya tidak berobat atau tidak dirawat oleh dokter secara rutin. Ketika terserang COVID akan lebih parah dan bisa meninggal. Ini yang terjadi pada bapak dan ibu mertua saya. Sistem imun kan ada batasnya. Ketika mereka digempur oleh COVID bersamaan dengan virus dan bakteri dari penyakit bawaan mereka, sekaligus dalam satu waktu, ya mereka akan kewalahan. Sebab yang terakhir adalah tidak patuh prokes. Oke, kita sudah divaksin, sudah menunggu selama 2 minggu setelah dosis kedua. Kemudian kita keluar-keluar tanpa masker. Makan-makan dengan teman-teman, berbagi makanan dalam satu piring, minuman dalam satu gelas. Makin sering, ya berarti akan makin banyak virus yang menyerang tubuh kita. Kemungkinan tentara dan senapan yang sudah ada di dalam sistem imun kita tidak akan cukup untuk mengalahkan semua virus yang masuk ini tadi. Banyak sekali sebabnya, sementara ini saja yang saya ingat, kemungkinan masih ada lagi sebab-sebab lain yang saya lupa. Kalau teman-teman tahu bisa ditambahkan di kolom komentar di bawah. Sekali lagi, tidak ada vaksin yang 100% efektif. Berdasarkan data yang saya dapat, Moderna adalah vaksin yang paling efektif untuk orang yang berusia di atas 60 tahun. Menyusul di bawahnya adalah Pfizer. Sementara ini Pfizer katanya lebih efektif untuk orang yang berusia di bawah 60 tahun. AstraZeneca dan juga Johnson & Johnson tadi saya bilang ada sedikit efek samping untuk orang-orang yang mengalami penggumpalan darah itu tadi. Sinovac dan Sinopharm katanya setelah 6 bulan dan untuk orang berusia lanjut, jumlah antibodi di dalam tubuh akan menurun yang berarti vaksinnya kurang efektif. Jadi membutuhkan dosis ketiga yang biasanya akan diberikan Pfizer atau Moderna. Sputnik kurang lebih sama. Bapak mertua saya 2 kali mendapatkan Sputnik, kemudian sudah mendapatkan dosis ketiga Pfizer. Vaksin Nusantara, saya ingin sekali mereview yang ini, tapi belum ada data-data yang cukup, jadi saya belum berani. Semoga saja efektif, nanti kita tunggu bagaimana perkembangannya. Salam sehat, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, sampai ketemu di video berikutnya.